Tapi sebelum mulai, ada baiknya kita kenalan dulu dengan para dewan juri ya. Dewan jurinya cantik-cantik. Cantik-cantik, ada 3. Nanti boleh tolong berdiri ya, dewan juri kalau namanya saya sebut, oke. Yang pertama ada Ibu Anastasia Ria Indrasworo. Beliau merupakan lulusan Bahasa dan Sastra FKIP Sanata Dharma, memiliki sertifikat teater, merupakan juri dalam berbagai keterampilan bahasa dan seni teater Kecamatan Cipayung, dan beliau ini adalah guru bahasa Indonesia SMP Santo Markus Jakarta Timur. Yang mana orangnya? Oh ini. Kemudian yang kedua ada Mbak Eka Kartika. Yang ini ya, beliau lahir di Bogor 23 April 1980. Jangan disebut ya harusnya. Merupakan lulusan Universitas Empu Tantular Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcast. Beliau punya beberapa pengalaman teater dan film. Untuk pengalaman filmnya itu di 2022 menjadi sutradara terbaik Festival Film Pendek Komsos KWI 2022. Tepuk tangan dong. Terus di 2016 pernah juga menjadi peran pembantu utama film pendek Tembus, film terbaik juara 1 IFF International Film Festival Australia. Betul ya. Terus untuk pengalaman teater beliau salah satunya di 2021 menjadi peran utama wanita terbaik Festival Teater Jakarta Pusat. Kemudian di April sampai Juni 2019 beliau merupakan pelatih teater sekolah Putik Cipayung. Dan sederet pengalaman beliau yang banyak nanti mungkin bisa kenalan setelah lomba ya. Yang selanjutnya ada Mbak Aryani Dewi, yang ini orangnya. Beliau juga lulusan Putan Tular, betul ya? Betul. Kemudian untuk riwayat organisasi beliau merupakan anggota PMR Wiratara Kanita, PMI Jakarta Selatan. Kemudian beliau juga anggota KSR PMI Jakarta Timur, anggota Sanggar Teater Jerit ya, oke. Kemudian bagian dari komunitas penulis KPKDG Bentara Muda Jakarta, betul. Untuk pengalaman teater dari 2015 sampai 2020 masih di Sanggar. Oh masih sampai sekarang. Kemudian beliau memiliki sertifikat pelatihan seni teater modern, pimpinan produksi pementasan Festival Teater Jakarta. Betul ya? Dan yang lain-lain. Banyak pokoknya. Nanti gak cukup waktunya. Silakan duduk. Oke. Masih mau konsolidasi dulu. Oh tata tertib, iya benar Om Cahyo. Apa tuh tata tertibnya Om? Dari juri mungkin ada yang mau ditambahkan untuk tata tertib selama nanti pementasan? Misalnya nggak ada yang boleh keluar masuk atau tepuk tangan hanya di awal dan di akhir pentas gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup itu aja. Berarti itu aja ya Om dan Tante, nanti selama pementasan berlangsung nggak ada yang boleh keluar masuk dari pintu utama. Paling hanya pemerannya aja. Untuk supporter nggak ada yang boleh keluar masuk. Oke? Kemudian untuk tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan di akhir. Begitu ya? Sudah siap? Mau dimulai? Sebentar, Dewan Jurinya masih berdiskusi sepertinya. Serius. Iya, pesertanya benar ada 3 ya, Dewan Juri takutnya salah. Ini yang nomor urut 1 siapa sih? Oh saya. Tante mau lomba renungan lagi ya Tante? Enggak ya. Berapa orang yang ikut Om? 10. Om Cahyo gak ikut? Sutradara ya? Sutradara. Oke. Gimana para juri, apa sudah bisa kita mulai? Oh sebentar katanya, nggak apa-apa ya, tunggu sebentar. Musik, mau diisi musik. Takutnya selesai jam 5 Om Cahyo, nggak jadi misa nanti. Iya jangan ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Oke. Oke, Om Cahyo, 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 Om Cahyo,
Sudah? Boleh? Boleh kita mulai? Boleh ya? Ini panggungnya area sini aja ya. Oke? Kalau begitu langsung saja kita panggilkan. Oh belum, kenapa Om Cahyo, ada apa? Ini memang bagiannya ya di sini ya? Oke. Speaker, oke? Sudah siap semuanya, nggak ada yang keluar masuk ya? Boleh? Kita panggilkan peserta dengan nomor urut 1 dari wilayah Paulus. Boleh tepuk tangan? Stefanus Sang Martir. Drama ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 dan 7. Peristiwa dimulai ketika para murid semakin bertambah banyak. Terjadi berbagai keluhan dan masalah yang disampaikan kepada para rasul. Banyak janda yang mulai tidak diperhatikan. Para janda tidak diberi keadilan, pembagian jatah makanan terlewatkan. Akhirnya solusinya adalah mereka memberikan 7 orang yang diberkati untuk melayani pembagian tugas. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus tidak disukai karena Stefanus mempunyai banyak karunia dan tanda. Stefanus banyak mengadakan mukjizat-mukjizat. Akhirnya Stefanus dituduh untuk berbuat yang tidak-tidak. Terutama Stefanus dituduh menghujat Allah. Orang ini nih yang namanya Stefanus yang tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan penghinaan yang menghina bait suci dan hukum. Dia meremehkan bait suci
menghina hukum Taurat. Baik suci tidak digunakan untuk menyembah Tuhan begitu. Sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan. Gampang banget mengatakan penistaan. Loh. Memang katanya begitu. Stefanus harus diadakan ke Sanhedrin. Gara-gara Stefanus, kita semua resah. Isu-isu yang sudah ada sangat mengkhawatirkan. Tangkap dan bawa dia ke Mahkamah Agama. Bawa dia. Lepaskan bersama dia. Dan semoga seluruh kita memberi hukuman seperti sabar. Stefanus berada di Sanhedrin, Dewan Petinggi Yahudi. Stefanus dituduh, bahkan Stefanus akan dirajam. Mereka dihadapkan kepada Mahkamah Agung. Tuduhan dengan para saksi dusta.
Stefanus dianiaya oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi menolak sang juru selamat. Dulu Yesus juga mati seperti gurunya, bukan? Inilah bangsa Yahudi yang menolak sang juru selamat. Mari kita meneladan sikap Stefanus yang selalu jujur, adil, dan disiplin, juga selalu lemah lembut dan sayang kepada orang-orang miskin dan memberikan keadilan. Demikian drama dari Santo Paulus. Peristiwa kenaikan Yesus menyatakan bahwa pelayanannya di dunia sudah selesai. Tetapi pelayanan para saksi baru akan dimulai dan merupakan tanda bahwa Tuhan memberikan pekerjaan penting pada Roh Kudus. Kita telah diperlengkapi dengan Roh Kudus sebagai penolong dalam menjalankan tugas perutusan untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan yang bangkit dan menang. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kenaikan Yesus adalah tanda kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Apakah kita juga berjuang untuk setia kepadanya? Kenaikan Yesus adalah tanda bahwa pelayanan Tuhan tidak berhenti. Apakah saat ini kita terlibat di dalam pelayanannya? Roh Kudus sudah turun atas kita semua. Tugas kita adalah menjadi saksi-saksinya. Mari kita semua terus bertumbuh menjadi saksinya melalui tindakan penuh rasa persaudaraan, saling mendengarkan, berdialog, dan kesediaan berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik. Tuhan, pakailah aku untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Perkenalkan, kami dari wilayah Santo Yosef akan menampilkan drama Kitab Suci dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Selamat menyaksikan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Prajurit, sini kamu. Carilah Yakobus dan bunuh dia. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Prajurit, sini kamu. Carilah Petrus dan penjarakan dia. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kepadamulah kami berlindung. Engkau Tuhan adalah perisai pelindung kami. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan kami. Engkau gunung batu kekuatan kami. Dengan nyaring kami berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Kiranya Tuhan mengirimkan malaikatnya dari surga dan membebaskan Petrus. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah kami ya Allah. Kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dari dalam ruang itu. Petrus, bangunlah cepat. Ikatlah jubahmu. Dan kenakanlah sepatumu. Dan ikutilah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang taulah aku bahwa Tuhan telah mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam. Sepertinya aku mendengar Petrus di depan pintu. Sepertinya kamu mengigau. Mana mungkin, dia kan masih di penjara. Mungkin itu suara malaikat. Tidak mungkin, itu pasti suara Petrus. Aku mengenali suaranya. Gak mungkin, Petrus masih di penjara. Tetapi aku mendengar itu pasti suara Petrus. Gak mungkin. Dengar. Apakah kita coba buka saja pintunya? Ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya. Tuhan Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan aku. Sekarang beritahukanlah kepada Yakobus dan saudara-saudara kita yang lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Bawa Petrus ke hadapanku. Apa? Mana Petrus? Mana? Kalian harus mati. Kalian harus membayar ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Petrus adalah pemimpin umat gereja perdana. Umat mengasihi Petrus dan merasakan persatuan dengannya. Di dalam kesusahannya, umat mendoakan Petrus dan Tuhan Allah bersegera menjawabnya. Betapa penting arti doa yang tulus dari umat kepada para pemimpin gereja. Demikian juga pada saat ini. Marilah kita senantiasa mendoakan para romo, bruder, suster, Bapak Uskup dan Bapak Paus Suci agar mereka tetap setia dalam menjalankan panggilan hidupnya. Sekian drama kitab suci dari wilayah Santo Yosef. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Walaupun sudah siang atau sore tetap pagi ya Bapak Ibu. Berarti masih tetap semangat. Baik, pertama-tama saya pribadi, kemudian Bu Eka dan Bu Aryani mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu panitia juga yang ada di sini. Karena ini tahun kedua ya kami sebagai juri dramatisasi kitab suci. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya juga. Jadi memang sangat luar biasa Bapak Ibu di tahun yang kedua ini dalam mempersiapkan. Apalagi adik-adik ya tadi yang kelompok 2 juga luar biasa dalam menampilkan. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Nah untuk itu nanti akan disampaikan oleh Bu Eka terkait dengan masukan-masukan ya Bapak Ibu untuk dramatisasi kitab suci untuk tahun ini. Tetapi sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk juara. Nah ini untuk juara. Karena hanya 3 berarti semuanya mendapat juara ya Bapak Ibu. Tapi persiapannya juga sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, saya akan sampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk penilaiannya. Ya, jadi untuk penilaiannya Bapak Ibu kami ada 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah berkaitan dengan keselarasan pesan dalam kitab suci yang tadi dibawakan. Kemudian yang kedua adalah penguasaan karakter para tokoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah properti atau kami sebutnya adalah artistik yang sudah disiapkan oleh para pemain. Dan yang keempat adalah terkait penyutradaraan persiapan dari dramatisasi ini. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu untuk juara berapa dulu nih? Katanya acak ya. Acak ini nggak dari juara 1, 2, atau 3. Tapi saya mulai dari juara 2 terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti dimohon semuanya maju saja ya. Biar rame ya. Baik, untuk juara 2 dengan jumlah nilai 957 itu dari Santo Yoakim kelompok 2 ya. Ini ada luar biasa ini persiapannya. Ini ada dari SMP ya, ada dari SD juga ya. Ini luar biasa mana? Dimohon silakan maju, keren sekali. Berapa hari latihannya adik-adik? Kemudian untuk juara 3 dengan jumlah nilai 925 dari wilayah ya Santo Yosef Bapak Ibu ya. Silakan luar biasa. Jadi untuk juara 1 dari Santo Paulus dengan jumlah 1019. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Nah ini nanti akan ada catatan dari Bu Eka ya. Mantap. 1. Mau dihitung sampai berapa nih? Sampai 3. 100 ya? Ya. Wis keren banget memang bapak-bapak dari BMR ini. Senyum.
bahagia dong. Iya, oh mukanya nggak tersenyum. Nunggu di. Soalnya ini perannya sedang peran sedih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.